Dinas Kemaros dari Kabupaten Pasir dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita berharap mencoba untuk kumpul pada hari ini sudah kita sepakati dalam rangka untuk evaluasi dan pembubaran panitia serta peserta dari kegiatan Prapenas di Kabupaten Maros. Dan harapan kita evaluasi nanti akan menjadi acuan kita untuk kegiatan tahun depan Penas di Kota Padang tahun 2023 bulan Juni. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk lebih mentertibkan acara kita pada hari ini, kita susun acara dengan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa oleh Pak Yanto, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Dinas sekaligus evaluasi dan pembubaran. Kemudian kalau ada waktu yang keempat dialog dan yang kelima penutup. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang kedua, mohon Pak Yanto bisa membacakan doa. Kalau lebih tua ya, menom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis beserta stafnya, yang saya hormati kepada rekan-rekan semua, yaitu kontingen Maros yang mengadakan pembubaran pada hari ini. Marilah kita sebelum acara kita berdoa bersama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat dan mendapat ridha dari Allah SWT. Marilah kita bersama-sama baca kitab ila Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah untuk yang beragama lain supaya bisa berdoa menurut keyakinannya sendiri. Untuk yang agama Islam mengikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awwal wal akhir wa tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha a'sal ghayat min jami'i khairatil fi hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya acara berikutnya sambutan, evaluasi sekaligus pembubaran kepanitiaan. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas kami persilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Ini adalah bagian dari silaturahmi, bagian dari yang kata Rasulullah, dengan silaturahmi ini akan memperpanjang umur kita dan memperbanyak rezeki kita. Tak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang terhormat Pak Ngatno sebagai Ketua KTNA, ada Bu Sekretaris, Pak Ipul kasih penyuluhan, terus ada teman-teman semua yang tak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu semua yang berbahagia, hari ini sangat membahagiakan buat saya dan teman-teman. Kita dapat berkumpul lagi setelah berapa pekan yang lalu. Terakhir kita bertemu di acara Prapenas di Maros. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita masih diberi kesehatan juga untuk bertemu dan bisa berangkat lagi ke acara Penas di Kota Padang, atau mungkin bisa jadi di kabupaten di Sumatera Barat, seperti itu. Karena selama ini Penas ditunda-tunda terus kan. Baru ini ada namanya Prapenas, karena setelah sekian kali ditunda-tunda karena alasan pandemi COVID, seperti itu. Sebenarnya alhamdulillah banyak sebenarnya hal-hal yang kita bisa pelajari dari hasil pertemuan Prapenas kemarin. Semoga apa yang sudah didapat di sana bukan hanya berhenti di situ saja, tetapi bisa hal-hal baik kita teruskan, kita lanjutkan di daerah kita ini, sehingga ada hal-hal informasi yang didapat, terus ada yang kita lihat-lihat gitu kan pada saat kunjungan. Kita sambil diskusi juga sama teman-teman dari daerah lain, sehingga itu sebagai informasi kita, menambah wawasan kita yang bisa kita coba kita kerjakan di daerah kita. Memang dulu-dulu sering menjadi semacam pertanyaan gitu kan dari teman-teman yang lain, apa sih kok bawa rombongan banyak-banyak ikut acara seperti Penas itu gitu kan, yang hanya dianggap seremonial. Nah, ini kita berusaha untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan kita ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat tani, sahabat channel Wana Tani, hari ini di hari Senin kita sedang mengadakan pertemuan KTNA, yaitu dalam rangka pembubaran pasar Prapenas yang diadakan di Maros. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal penyampaian tentang evaluasi kegiatan kemarin ke apa, dan sini banyak. Jadi di sini banyak para petani, ada petani dari pangan, ada dari sawit. Yang jelas di sini ada ketua KTNA, ya, di sini ada ketua KTNA. Mari kita bincang-bincang berkaitan dengan isu-isu yang terhangat terkait dengan pertanian yang ada di Kabupaten Pasir. Tentunya nanti sekupnya ada luas sampai se-Kalimantan Timur. Tapi saya tertarik dengan isu yang ada di sekitar kita. Jadi di sini lahan-lahan ini kan termasuk lahan pangan yang tidak terlalu luas. Tapi di sini terhimpit beberapa lokasi, yaitu diantaranya masalah sawit. Nah, yaitu masalah sawit. Jadi sudah hal yang tidak tabu lagi bahwa di Kabupaten Pasir itu lokasi yang banyak adalah perkebunan, tetapi banyak juga lahan pangan. Dengan hal demikian, banyak lahan-lahan pangan nantinya akan terkikis, akan semakin habis adanya pengalihan fungsi lahan. Nah, jadi di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu tentang alih fungsi lahan. Nah,
tentunya yang paling banyak itu yaitu di wilayah Longkali. Longkali itu, Kecamatan Longkali itu ribuan hektar lokasi pangan. Nah, tapi tak lihat di sana semakin banyak lokasi-lokasi pangan yang akan beralih menjadi lokasi budidaya sawit. Tapi untuk lebih jelas, lebih detail, mungkin saya akan mendapatkan hal-hal perkembangan atau informasi-informasi dari teman-teman. Ini di sini ada beberapa, tapi yang jelas saya tanya dulu mungkin dari Pak siapa? Pak Yadi. Pak Yadi di sana. Pak Suyadi ya. Pak Suyadi, Ketua KTNA Kecamatan Pasir Blengkong. Nah, di Pasir Blengkong juga terdapat lahan pangan, Pak ya? Banyak. Luas. Sawit juga luas. Tapi dari lokasi itu kira-kira Bapak itu ada tidak perubahan setiap saat? Jadi yang awalnya mungkin 100 menjadi semakin sedikit atau tetap tambah meluas di lokasi pangannya? Iya, untuk Pasir Blengkong khususnya di Desa Siliran Baru yang ada lahan dibuka oleh pemerintah. Waktu itu ada 600 hektar untuk persawahan. 600 hektar? Iya. Dan setelah ada perkembangan sawit, tinggal 30% lahan pangan. Dari 600 tinggal 30%? Iya. Semua kali fungsi ke sawit. Di situ. Bapak sebagai Ketua KTNA Kecamatan, kira-kira penyebabnya apa itu? Penyebabnya adalah masalah penghasilan. Penghasilan? Penghasilan. Karena kalau dibandingkan petani sawit dengan petani sawah itu jauh penghasilannya. Enggak, sekarang gini dulu. Sawit oke tiap bulan. Iya. Pangan di situ bisa berapa kali dalam 1 tahun? Ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Karena permasalahannya tanahnya misalnya kan banyak asam. Permasalahannya asam, Iya. tapi kondisi air bisa. Air pasang surut naik dari. Loh, berarti kan itu bisa terjadi musim tanam 3 kali? Tidak bisa. Hah? Karena cuaca bisa mempengaruhi. Oh, kadang-kadang Iya. cuacanya kemarau gitu ya? Banjir, kadang-kadang malah kemarau. Jadi yang umumnya setahun sekali aja, yang banyak. Itu pun kalau tergarap semua. Jadi permasalahannya adalah salah satunya karena penghasilannya sawit lebih tinggi, sementara padi. Nah, kalau menurut saya gini, hitung-hitungannya gini, kita tidak bicara masalah kita itu seorang pejuang pangan atau tidak apa, tapi kalau kita bisa mengondisikan bisa musim tanam 3 kali dengan budidaya yang tepat, posisi di Pasir Blengkong ya, Pasir Blengkong itu kan dekat kota. Otomatis harga beras, harga apa pasti itu kan bagus, berbeda dengan wilayah Longkali gitu. Saya kira itu salah satunya sebenarnya bisa, cuma ya nantilah coba realnya apa penyebabnya. Yang jelas kita itu permasalahannya adalah di sana tanahnya asam, terus bisa tanamnya hanya sekali gitu ya, sekali 2 kali. Ya kadang-kadang kalau dipaksakan bisa 2 kali. Tapi tidak ada kan pemerintah selalu mendorong dari solusi itu kan yang asam tinggi biasanya. Apa sih kekurangan petani? Kan kadang-kadang ada salah satunya kapur, ya, apa itu sedikit menyinggung pemerintah. Kalau saya amati kurang begitu memperhatikan. Wah, ada bantuan, ada bantuan. Bibit, pupuk, cuma kalau kapur kurang jadi berat. Tapi kalau saya gini Pak, anggarannya yang tidak ada. Kalau saya kok tidak sepakat kalau pemerintah kurang begitu perhatian ya. Gini, memang ada aturan tuh gini. Pemerintah itu akan membantu sesuai regulasi aturan. Contoh, Bapak harus kalau sungai itu asam, berarti harus mengajukan kapur. Nah, kapur atau apa itu kan berarti ada di titik. Nah, kalau memang itu mengajukan kapur. Jadi mintalah sesuatu kepada pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Alsintan berarti alsintan. Nah, andai kata itu sampai tidak tersentuh, tidak apa-apa, tidak tersentuh, tidak diapakan,
biasanya ada hal yang salah. Salah satunya gini, anggaran kadang-kadang pemerintah itu saat pandemi beberapa tahun ini kan kurang. Nah, tentunya itu pasti anggaran pemerintah kurang. Nah, itu ada solusinya. Biasanya itu adalah ada anggaran aspirasi di dapil bapak apa itu. Jadi kelihatannya saya kelihatannya loh, mulai beberapa tahun ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah konsen terhadap pertanian itu luar biasa. Kalau menurut saya sih. Tapi tidak tahu lah apa yang dirasakan juga beberapa teman nanti kan bisa. Jadi saya kira masalahnya itu Pak ya, beberapa masalah itu ya. Oke, sekarang ini adalah dari Kecamatan Pasir Bengkong. Sekarang kita lihat di Kecamatan Longikis. Kecamatan Longikis ini Pak Ngadiono. Pak Ngadiono. Ini saya pernah kemarin tuh berdialog sedikit dengan Pak Ngadiono di waktu itu di Maros. Waktu itu kita ke kota Goa. Nah, itu kelihatannya karena waktu singkat, jadi sempat tidak panjang lebar kita ngobrol. Oke, Pak Ngadiono. Di tempat Bapak terkait dengan lokasi pangan, ada berapa hektar Pak Ngadiono? Terima kasih Pak Parno. Saya di Kecamatan Longikis di Desa Tajir Mulya. Desa Tajir Mulya itu terdiri dari 850 hektar ke kebun sawit. Kemudian sisanya sekitar 80 hektar itu sawah dan lain-lain. Terus kan lokasi sebanyak itu sawit. Tadi dikatakan oleh teman kita sawit itu menjanjikan. Kenapa kok tidak tertarik dengan di sawit juga? Kan heran. Padahal di situ kan memang diplot lokasi perkebunan. Iya. Nah, beda dengan di lokali, diplot memang lokasi pangan. Nah, kok tak lihat itu saya dengar bahkan saya merasakan di situ tuh antusias untuk budidaya pangan kelihatannya luar biasa. Betul. Yang pertama karena di Tajir Mulya itu mayoritas pendatang dari Jawa. Kemudian dia mayoritas juga bertani. Yang pertama memang di Tajir Mulya itu garap tanahnya itu bukan kayak tanah hamparan seperti ada di Tajur, ada di Sebakung. Di sana itu plot-plot, prosesnya plot-plot. Jadi semua sawah itu tak ada hujan. Jadi karena tak ada hujan, yang seperti terkatakan Pak Yati tadi, jadi tidak maksimal. Jadi 1 tahun itu mungkin 2 kali atau 1 kali. Kemudian kendala di tanaman padi di Tajir Mulya. Yang pertama mungkin dari segi biaya. Biaya operasional yang tinggi. Operasional yang tinggi, tidak seimbang dengan penghasilan karena sawahnya tidak maksimal tadi. Nah, itu. Enggak. Operasionalnya itu tinggi dikarenakan apa? Kan sama dengan wilayah lain. Iya. Coba masalahnya di apa? Di apanya? Di alsintanya kah di apanya? Pertama di alsintanya. Kalau per hektar itu di sana kan sudah ya cukup tinggi lah. Berapa di sana, Pak? Kalau 1/4 itu bisa mencapai 300, berarti 3 kali 4 kan 1.200.000. Stabil, Pak, itu biasa. Oke. Jadi kalau hand traktor itu biasanya harga itu antara 1.200.000 sampai 1,5 juta umum. Tergantung medan. Itu. Terus masalah lainnya orang tanam. Kendala yang kedua, kemudian kendala yang kedua itu di model kayak pemupukan. Oh ya, pupuk. Jadi orang-orang itu sangat terkendala di segi pupuk. Gitu. Karena pupuk ya sampai tahu sendiri. Sekarang pupuk itu harus RDKK. Sementara petani itu kan ngambilnya paling hanya 1 karung. Sedangkan RDKK itu kalau kita mau beli ke kios, kalau hanya ngambil 1 karung nggak bisa kalau nggak ada RDKK-nya. Di situ kendalanya. Nggak ada RDKK. Kalau nggak pakai RDKK nggak diberi sama kiosnya, kan begitu. Ya. Jadi sebenarnya di desa apa Tajir Mulya itu antusias untuk bertahan dengan pangan itu luar biasa. Tapi ada beberapa hambatan terkait. Iya, betul. Harapan apa yang Bapak inginkan terkait dengan kondisi masalah pupuk tadi? Apakah itu tidak ada ya RDKK di situ ya? RDKK ada sih, tapi sementara
kemarin-kemarin ini kan prosesnya yang sangat agak sulit Oh, ya. Prosesnya saja untuk datang sampai ke petani itu agak terkendala seperti itu. Oke, mudah-mudahan segala kendala itu tadi saya kira bisa diatasi dengan solusi nanti. Semakin intensnya, semakin komunikasi kita dengan pihak-pihak terkait termasuk dinas akan terselesaikan dengan semua. Betul. Amin. Oke, dari Kecamatan Longikis sangat luar biasa semangat mempertahankan pangan. Ya, sangat baik. Terima kasih Pak Adina. Sama-sama. Kita akan berlanjut yaitu ke Pak Mukminan. Ya, Pak Mukminan itu kalau tidak salah di Padang Parapat. Pak Mukminan ini sangat luar biasa para sahabat petani. Jadi selain lokasi pangan di sana ada, Pak Mukminan itu salah satu kita koyak dulu masalah usaha tani Bapak ya. Nah, ya boleh. Jadi Pak Mukminan itu perlu saya sampaikan kepada sahabat tani di Kabupaten Pasir salah satu P4S yaitu Pak Mukminan. Di situ usaha tani Pak Mukminan yaitu salah satunya usaha budidaya salak. Nah, kalau saya berbicara salak, saya itu kadang-kadang sempat berpikir, kenapa sih di Pasir itu ada salak, tapi tetap banyak salak dari luar. Komentar-komentar yang saya dapat dari para pengonsumsi salak, sebenarnya salaknya dari Pasir itu bagus, enak rasanya, tapi kurang besar, gitu. Beda dengan salak dari Jogja, dari mana itu. Nah, sekarang gini, terkait dengan usaha Bapak ini Pak Mukminan, dengan salak yang sudah masuk juga di Kaltim, ya, ada masalah enggak dengan pemasaran salak yang Bapak miliki? Monggo mic-nya, nah itu dipegang Pak. Dari apanya dulu sih? Sekarang kita bicara salaknya dulu, usaha taninya masing-masing. Karena sangat disayangkan kalau Pak Mukminan tidak menyampaikan apa yang Bapak miliki. Ya, terima kasih dari teman yang gagal YouTuber ini akan kembali. Jadi saya bantu, mudah-mudahan ini adalah jalan keluarnya. Ya, disinggung tentang saya Mukminan dari Padang Pengrapat. Iya. Bentar. Pak Mukminan ini selain dia usaha tani juga salah satu ustaz Pak Mukminannya. Ya begitu. Tergantung itu. Enggak. Alangkah luar biasanya, alangkah bangganya ketika KTNA juga mempunyai petani yang juga sebagai ustaz juga. Jadi selain kita itu bertani juga ada siraman rohani dari seorang Pak Mukminan. Ya itulah untuk mengendalikan yang lewat-lewat itu kan mesti adil. Iya. Oke. Jadi masuk ke lanjut. Itu. Agak di nah. Iya. Sudah enak aja ini sebetulnya. Iya. Oke, silakan Pak Mukminan. Iya. Terkait dengan tadi itu ya. Jadi salak juga ada masuk. Tapi pemasarannya kayak apa? Terganggu enggak kita? Jadi sampai dengan saat ini salak kita masih cukup diminati. Ya. Walaupun yang datang dari Sulawesi ada, dari Banjarnegara, Jawa Tengah ada, Sleman ada, tapi salak kita masih diminati. Itu yang perlu digemingkan itu. Tapi mic-nya itu masalah itu Pak. Iya. Enggak, memang kita hemat. Kalau langsung besar. Iya. Oh iya. Apa dari? Iya. Apa yang rusak ini? Oke, lanjut. kesalahan teknis gitu. Popon. Iya lanjut. Kalau pemasaran sementara itu tidak ada masalah. Walaupun di Kandilo itu berjejer mobil, tapi salak kita dicari orang. Itu. Memang cirinya nggak bisa besar, kemudian kecil, tapi rasanya manis. Nah, sebentar. Kan jenis salak itu varietasnya sama. Paritas kita itu salak Pondok Super Pasir.
Enggak, kalau salak pondok super pasir kan namanya aja karena di pasir. Bukan namanya. Itu sudah ditobatkan namanya itu. Tinggal SK-nya aja yang ditunggu. Enggak, ya oke. Oh iya. Ini kan sama namanya salak pondok. Iya. Itu kan sama, Bu. Kenapa sih kok dia tidak bisa besar gitu loh? Apakah karena umurnya, karena apa, karena struktur tanahnya gitu loh? Iya. Jadi kita mulai dari alam sendiri, iya. Yang geografisnya memang berbeda jauh. Kalau di Jawa itu tanah itu sudah apa namanya sangat gembur, ya, karena ada gunung berapi, kemudian keluar apa namanya meletus itu sudah membawa beberapa faktor itu yang menjadikan semua tanaman bukan salah aja yang sesungguhnya itu kembali ke tanah yang aslinya. Sementara Kalimantan ini semakin lama semakin hilang. Bapak tidak pernah mencoba satu pohon yang diperlakukan seperti perlakuan yang di Jawa itu? Kalau hanya satu pohon ya repot. Enggak, kan sebagai uji coba bahwa salak kita juga bisa gitu loh. Jangan dikatakan tidak bisa, tapi sebenarnya bisa gitu loh. Insya Allah kalau kita serius untuk ke sana sih bisa. Hanya begini, kita kalau di Jawa itu harus berbicara kualitas. Iya. Tapi kalau di Kalimantan itu masih ada unggulannya itu kuantitas. Iya. Artinya kalau kualitas boleh nantilah, karena rasanya sudah apa namanya beda. Kemudian kalau kuantitasnya itu bisa memenuhi pesanan misalnya, pelanggan itu bisa rutin, itu sudah nilai plus. Oke. Jadi masalah-masalah kita kubur. Iya, kubur, tidak ada masalah. Iya. Saya sudah dapat gambaran bahwa perbedaan salak dengan Jawa dengan sini, terus pasaran terganggu atau tidak, sudah ada gambar dari Pak. Iya, oke. Terkait dengan pangan. Alih fungsi. Terkait dengan pangan. Sekarang intinya terkait dengan pangan. Itu tadi hiburan. Oh, boleh. Ya. Terkait dengan pangan coba. Secara kebetulan saya juga ngurusi petani-petani pangan. Dan saya juga P3A-nya di Padang Mekrapat, ya, di Kecamatan Tanah Grogot. Sebagai gapotan juga. Iya, kalau gapotan memang kami punya gapotan justru di peternakannya, bukan di pangannya. Gitu. Oke. Itu masalah yang tidak akan putus, karena dari segi kelayakan bahwa usaha itu mestinya harus itu diteliti dulu. Akan usaha apa sih sehingga tidak terjadi ini diversi pangan tapi dijadikan perkebunan segala. Tapi karena tadi era itu semakin berkembang, justru kalau di sana tuh yang bermasalah bukan masalah apa namanya alih fungsinya, SDM peminatnya itu yang memang sangat. Sebentar, SDM peminat. Iya, dari SDM petani itu sudah tidak minat lagi kalau bertani secara seperti sekarang itu. Nah, ini permasalahan. Melalui Kementerian Pertanian saat ini ada yang namanya petani milenial. Iya. Ada petani itu. Jadi gini, Petani milenial sampai. sudah barang pasti petani, kalau kita mengaca dengan petani zaman dahulu kita akan habis. Untuk itu pemerintah sekarang menciptakanlah petani milenial. Tidak ada anak-anak muda yang kira-kira akan tertarik, akan itu lari ke situ dengan memodifikasi cara bertanian. Sangat kecil. Sangat kecil. Iya. Masalahnya? Persoalannya dengan usaha petani yang sudah di model pun itu memang belum bisa menjamin kehidupan mereka untuk pribadinya. Masih banyak batu loncatan. Ya, terutama apa ketambang itu juga sudah bisa menjamin, ya. Kepingin beda motor bagus juga terjangkau, ya. Istri yang kurang cantik tapi mahal juga ada, gitu. Artinya terjangkau. Nah, sementara bertani. Sebentar Pak, tadi kan Bapak kan ustaz, kenapa bilang istri yang cantik itu saya tidak suka itu. Ini bukan tabu lagi. Bukan tabu lagi, itu harus ada. Enggak, kan Bapak kan ustaz. Kan ada bicara masalah istri cantik tadi itu loh. Kalau tidak ada cantik itu sudah tidak ada pilihan, mesti ada cantik dan ada tidak cantik. Hias. Gitu loh. Jadi ini jangan ditutup-tutupi supaya terbuka, gitu loh. Tidak ada perselingkuhan terhadap kita. Nah, temanya itu habis sudah ya. Ya. Berarti apa intinya
Padang Parapat itu sebenarnya lahan luas, tetapi karena mungkin pekerjaan yang lain itu yang lebih menjanjikan, itu lebih diminati sehingga susah untuk ke situ ya. Jadi tinggal petani-petani yang lama aja yang sudah lansia. Tidak ada cita-cita Bapak sebagai generasi tua itu mencari generasi penerusnya untuk petani itu. Oh, masih setinggi langit, belum dekat bumi. Jadi sehingga sampai sekarang itu belum turun. Dengan cara apa Bapak itu menganukan itu? Ya pelan-pelan dengan usaha dan berdoa. Saya tunggu hasilnya, perkembangannya. Kalau nanti suatu saat masih begini berarti Pak Mukminan tidak berhasil. Kan gini Pak, Bapak adalah sebagai P4S. Lembaga Bapak itu untuk mendidik itu. Jangan sampai generasi habis tapi itu fasilitas sudah ada loh Bapak, ya kan? Ini kayaknya nggak pernah menghadapi persoalan ini yang pembawa acara ini. Padahal mereka segudang. Persoalan itu tetap ada, tapi saya selalu atasi Pak. Iya. Saya atasi, bukan stagnan. Saya harus melalui dakwah, enggak. Ketika orang itu harus makan singkong, harus kasih singkong gitu. Jangan yang cantik-cantik itu, enggak. Buktinya kenapa dari Sebagung juga ada yang melambuana ke tambang-tambang itu sebetulnya permasalahan sampean itu harus dibuka, yang ditutup. Kalau kami kan sudah buka, persoalannya sama. Adakah? Ya tinggal yang paling istiqomah itu ya sebaya sampean lah yang masih bertani. Di bawah sampean tuh beberapa aja hitungannya. Itu di Sebagung kan lihat kok. Oh enggak Pak. Jadi gini Pak. Jadi kalau di ini di Sebagung Makmur Pak ya. Di Sebagung Makmur itu mempunyai sebuah perencanaan yang insya Allah matang. Oke. Matang. Jadi di Sebagung Makmur ini insya Allah ke depan ini ujung tombak pangan termasuk salah satu Sebagung Makmur. Kenapa petani itu anak muda malas? Rata-rata dia akan keinginannya kerja di kantor, di apa, ada yang pengen jadi tukang cukur gitu. Jadi kalau bisa petani punya lahan itu dikelola dengan sistem korporasi. Bagaimana dengan jalan korporasi? Kalau lahan Bapak itu ada, Gapoktan ada, atau lembaga keuangan itu ada, disewa Pak. Kalau memang di situ yakin bahwa di situ akan menghasilkan pangan, produksi padi lumayan, kita sewa. Disewa lembaga pertanian tadi itu mengambil alih. Petani cukup duduk manis, ya. Petani cukup duduk manis. Nanti sistem korporasi itu yang akan mengatasi semua. Jadi di Sebagung nanti pada tahun musim MT ketiga nanti ini kita akan coba. Kita ambil sampel 300 hektar. 300 hektar petani akan saya tawari. Pilih lahannya saya garap atau sampai garap dengan aturan saya. Modal waktunya olah tanah akan kita siapkan. Musim tanam kita akan siapkan. Semuanya kita siapkan. Jadi ketika itu petani itu akan senang. Waktunya sawah tidak usah petani itu pengen cangkul. Ada hand traktor, ada jonder, semuanya panen kan sudah pasti petani akan tertarik. Tapi di sana kan tidak ada. Harus dipancing dengan situasi itu Pak supaya tetap ada. Iya. Sejalan dengan waktu itu hanya basisnya memang di Sebagung. Tapi bawah-bawahnya itu ada. Walaupun ya ini sebetulnya di Padang Pengrapan itu termasuk di Kecamatan Tanah Grogot itu sudah mewakili. Hand traktor yang kecil itu juga sudah banyak. Tapi tadi SDM itu sudah lanjut usia, jadi banyak traktor-traktor yang tidak bisa dijalankan karena tidak ada tenaganya. Oh, yang itu. Sambil ngopi Pak. Nah, sambil ngopi. Jadi saya mengharapkan kalau tadi itu ada info seperti itu bisa di Padang Pengrapan, jangankan nyewa. Ini. Nggak usah nyewa kalau lahan di sana itu. Misalnya mau 100 hektar kita hamparan ada. Nggak usah nyewa. Petani melihat bukaan begini jadi hamparan. Kemudian nanti mungkin ada MOU 3 tahun dikembalikan, itu sudah senang. Oke. Nanti suatu saat akan dilanjut dengan pola pertanian itu. Iya. Sementara saya akan coba di wilayah saya.
nanti kita akan coba. Iya, terima kasih atas pembinaannya yang tabu. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya enggak pas kalau dibilang tabu ini. Oke, itu gambaran yang begitu berkelit dari seorang Pak Ustadz Mukminan. Jadi sebenarnya Pak Ustadz Mukminan ini petani yang sangat luar biasa. Ya. Jadi selain dia seorang pendakwah, dia juga seorang petani. Petani yang luar biasa. Pak Kades, masih wawancara Pak Kades. Jadi ini petani luar biasa. Untuk itu, untuk menyikat waktu karena Pak Kades juga datang, saya akan masih melanjutkan ini sambil menunggu teman-teman. Di sini ada Pak Ngatno. Pak Ngatno ini adalah salah seorang ketua KTNA Kabupaten Pasir. Dari berbagai macam usaha, ini adalah gudangnya usaha. Jadi karet iya, sawit iya, kebun jamu iya. Tapi saya tertarik dengan kapasitasnya Pak Ngatno ini, memberikan sebuah komentar, memberikan sebuah solusi terkait dengan alih fungsi lahan. Karena kalau masalah apa yang dimiliki Pak Ngatno, usahanya Pak Ngatno sudahlah kita tidak heran lagi. Bahwa Pak Ngatno ini di usaha jambunya sudah luar biasa, di sawitnya luar biasa, semuanya luar biasa. Tapi saya ingin mendapatkan sebuah gambaran terkait dengan alih fungsi lahan. Oke, jadi silakan Pak Ngatno. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Karno, kalau kita bicara alih fungsi lahan, kita buka data dulu. Kita buka data untuk tanaman padi, kita coba tahun 2019. Nah, mantap. Ini yang di Kabupaten Pasir, luas lahan panen kita di tahun 2019 ada 13 ribuan hektar. Kemudian produksi gabah kita untuk tahun 2019 kita punya 48.000 ton. Produksi gabah 48.000 ton. Produksi beras kita dari luasan 13.000 hektar itu ada 27.000 ton beras. Sementara untuk tingkat konsumsi di Kabupaten Pasir itu 23.000 ton. Di data tahun 2019. Artinya untuk di Kabupaten Pasir itu sebenarnya sudah surplus untuk produksi beras, yaitu sekitar 3.000 ton. Itu kalau kita bicara data. Kenapa kok sudah surplus tetap alih fungsi lahan berjalan? Salah satu yang disampaikan oleh Pak Yadi tadi tentang minimnya pendapatan petani, khususnya tanam padi. Nah, ini faktornya juga banyak. Mungkin produksinya kurang, mungkin harganya murah, atau tidak ada korporasi di situ. Nah, kalau kita bicara masalah pendapatan petani, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan produksi. Karena berapapun ditingkatkan produksi, kalau harga dan sarana produksi masih seperti sekarang agak berat. Kita menanam semakin luas juga berat. Produksi dibikin menjadi MT 200, MT 300, bahkan MT 400 pun juga berat. Karena antara kos dengan pendapatan pasti akan berimbang. Solusinya apa? Solusinya adalah inovasi. Kalau saya, kebetulan saya itu adalah pemain di jambu, saya tantang seperti Mbak Narti, seperti sekarang ini. Ini lahannya Mbak Narti, kelompoknya Mbak Narti. Saya tantang. Dia tanam padi juga, tidak alih fungsi lahan, tapi dia juga mengembangkan tabu lampot jambu. Nanti setelah panen padi, kira-kira hasilnya antara padi dan tabu lampot bisa menaikkan pendapatan atau tidak. Caranya bagaimana? Kita tidak merubah lokasi sawah. Lokasi tetap seperti ini, tapi displit satu petak saja. Disusun di situ tabu lampot jambu madu hijau. Kemudian di situ disampaikan dijual buahnya, dijual tabu lampotnya, dijual agrowisatanya. Saya yakin dia tetap nanam padi, lahan tidak beralih fungsi, tetap panen padi, tetap bisa swasembada pangan, tetapi pendapatan petani meningkat. Itu salah satu inovasi kalau buat saya ya. Jadi ini tantangan.
tantangan buat teman-teman KTNA bagaimana meningkatkan produksi padi. Insya Allah kalau lokasi kita tetap seperti ini kita akan surplus. Tetapi kita tidak memungkiri ada alih fungsi. Untuk itu kita untuk mengurangi alih fungsi, tugas pemerintah memang untuk mendampingi peningkatan produksi. Tapi petani juga berinovasi. Bagaimana dia tetap tanam padi tetapi pendapatan dia meningkat. Itu solusinya. Boleh silahkan. Misalnya mau inovasi di padinya boleh, inovasi di luar tanaman padi juga boleh. Tetapi tidak boleh alih fungsi lahan. Itu kalau pendapat saya, Pak Parno. Sebentar, saya tadi sempat menyimak bahwa harga hasil kita murah gitu ya. Coba kita bandingkan, Pak. Ketika di Jawa, ketika di Sulawesi, teman-teman itu hasil produksinya juga beras, ini contoh. Beras di Sulawesi itu hanya 7.500, Pak. Coba. Beras di Jawa 7.500 itu mereka sudah puas. Nah, di tempat kita harga sudah 8.000. 8.200 ketetapan Bulog, 8.300 ya. Jadi kalau menurut saya yang perlu dibenahi adalah pola budidaya. Ya, salah satunya yang biasanya ditabur, contohnya di Longkali, Tabela, itu harus diolah dengan sekarang sistem tanam. Karena tentu berubah, tentu beda. Kenapa? Kita bisa bayangkan ketika di Sulawesi aja bisa 7.500 sudah menghasilkan uang banyak, di tempat kita harga 8.300 tentunya lebih lumayan. Ya, itu sehingga kita salah satunya yaitu tetap kita itu harus merubah pola. Ya. Itu boleh sistem itu boleh, Pak. Tetapi perlu diingat kalau kita membandingkan antara Sulawesi dengan kita di Kabupaten Pasir itu tidak apple to apple, tidak seimbang. Kenapa? Misalnya di Kabupaten Maros orang tanam padi itu bukan apa ya, bukan pilihan terakhir tapi pilihan utama. Sementara di tempat kita itu masih ada kerja di sawit, masih ada kerja di batu bara, masih ada pedagang. Itu bukan pilihan utama tetapi pilihan terakhir. Sehingga pembandingnya itu antara seleri orang kerja di batu bara dengan orang tanam padi. Perbandingannya ke pendapatan. Boleh salah satu cara dengan peningkatan produksi, tetapi itu kan sudah dilakukan bertahun-tahun dan tidak berhasil. Untuk itu harus ada inovasi lain. Yang jelas gini, Pak, saya sepakat gini. Teman-teman KTNA ini berbagai macam, dari berbagai asal, dari kecamatan Longkali, Longikis, Kuaro ini. Saya menginginkan kalau tidak kita siapa lagi yang menjaga pangan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan mempertahankan pangan yang semakin sempit lokasi pangan? Jadi kita harus masuk sebuah sistem yang harus bisa merubah itu. Ya, merubah itu salah satunya gimana petani itu tetap akan cinta dengan mempertahankan dengan budidaya pangan, tapi tidak beralih fungsi itu. Ya. Dengan tentunya tetap didukung dengan kebijakan pemerintah. Betul. Jadi saya sepakat itu, Pak Parno. Jadi petani padi khususnya kita jangan terjebak di subsistem. Artinya jangan terjebak di budidaya. Tetapi bagaimana membuat sistem agribisnis. Di dalamnya ada processing, ada produksi, ada pemasaran. Artinya korporasi menjadi salah satu cara untuk merubah ataupun mengurangi terjadinya alih fungsi lahan. Saya tertarik dengan Pak Anto tadi. Jadi ketika kemarin pelatihan di Desa Jebako Makmur itu ada dari Binuang, menginginkan sebuah P4S yang berbasis agrowisata. Jadi di situ ada budidaya padi, di situ ada budidaya ikan, di situ ada holdingnya, di situ ada, pokoknya lengkap di situ. Jadi di situ nanti itu kemarin sempat ketika di tempat saya nanya P4-nya ada. Nah, pas sesuai dengan keinginan saya. Jadi di sebuah P4S itu lembaga pembelajaran lengkap. Jadi kalau tempatnya Pak Karno kan padinya tidak ada nih, jambu kan. Nah, kalau bisa supaya tertarik orang secara otomatis itu akan melihat ke situ. Nanti itu dilengkapi, Pak. Dan itu ternyata bisa. Jadi judulnya nanti di situ adalah
P4S berbasis agrowisata, karena ternyata hal-hal yang berkaitan dengan ada wisatanya itu akan menarik seseorang gitu loh. Ya, itu bagus Pak. Jadi sistem itu kita bisa bangun dengan mandiri atau bermitra. Saya terus terang nggak punya lahan padi, ada lahan padi pun juga belum terbuka. Artinya mungkin nanti kami bermitra dengan teman-teman yang punya lahan padi untuk mengembangkan bagaimana berinovasi untuk peningkatan produksi, menekan terjadinya perubahan atau alih fungsi lahan. Artinya kita bisa bermitra, berkorporasi untuk membuat sistem agribisnis. Jangan terlalu lama terjebak di sistem nanam padi saja. Sementara kita tidak melihat ada usaha agribisnis di padi itu yang menguntungkan. Kalau memang boleh jual sarananya ya ikut sambil jual sarana, ataupun menjual limbahnya boleh dijual kalau jadi duit. Artinya di situ membuat sistem. Kalau nggak bisa sendiri bermitra. Saya sendiri sebagai pengelola P4S memang ingin fokus. Artinya kalau pribadi saya fokus, tapi saya akan bermitra dengan teman-teman yang mengembangkan usaha lain untuk menjadi semacam sistem agribisnis yang korporasi bersama-sama kita. Oke. Oke Pak Karno, karena ini juga waktu sudah menjelang siang. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Karno tadi. Hanya ada satu hal yang saya ingin tahu, pesan Pak Karno sebagai Ketua KTNA. Dengan adanya kita sudah pulang dari Maros, dari kegiatan Maros di kemarin, apa yang Bapak harapkan dari teman-teman yang ikut kemarin? Jadi begini, setiap kita silaturahmi harus bertambah ilmu. Jadi saya berharap dengan teman-teman ini yang sudah dipilih dari sekian ribu petani untuk mewakili Kabupaten Pasir mengikuti Prapenas di Maros, itu juga harus ada sumbangsi. Karena apa? Saya setiap kali ketemu dengan pejabat pemerintah maupun mitra kita selalu tanya apa hasil dari kegiatan seperti Penas, Prapenas, Peda dan sebagainya. Artinya harus kita kembangkan inovasi itu sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kita lebih fokus, lebih tekun, lebih istiqomah di usaha kita masing-masing. Insya Allah kalau kita istiqomah, tekun, nanti pemerintah akan masuk dengan sendirinya. Kemarin sudah disebutkan di pertemuan dengan Pak Menteri. Jadi untuk pembangunan pertanian ke depan itu buktikan dulu, baru minta bantuan. Buktikan dulu sukses, buktikan dulu berproduksi, buktikan dulu membina, baru nanti akan dibantu secara stimulan oleh pemerintah. Itu motonya ke depan pembangunan seperti itu. Jadi buat teman-teman, ayo kita fokus pada usaha kita masing-masing. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Karno. Luar biasa pesan yang disampaikan kepada teman-teman. Perlu diketahui teman-teman bahwa di Kabupaten Pasir itu malah salah satu penyangga IKN. Tentunya di bidang pangan maupun di bidang hulu sangat dibutuhkan. Dan perlu di bapak-bapak ibu ketahui, di Sepaku Makmur saat ini mempunyai sebuah lembaga kegiatan pertanian, yaitu Pasir Prima. Pasir Prima itu adalah sebuah produk beras Pasir Prima yang nantinya kita saat ini sudah berkomunikasi dengan tim yang ada di IKN sana. Insya Allah beberapa hari ke depan atau sebulan ke depan kita akan mengadakan MOU. Jadi kebutuhan beras di sana dalam satu minggu itu 60 ton Bapak, 60 ton. Itu tenaga berapa ratus ribu orang. Itu dalam satu minggu aja 60 ton. Jadi Bapak Ibu sebagai petani pangan jangan berkecil hati. 60 ton itu luar biasa, tidak ada beras tidak laku gitu ya. Oke teman-teman, itu gambaran tentang pembahasan antara ketua KTNA kecamatan dan ketua KTNA kabupaten. Tetap ikuti di channel Wahana Tani agar segala sesuatu hal yang terupdate tetap akan mendapatkan kepada Bapak. Jangan lupa subscribe, like, komennya. Setelah pesan-pesan ini kita akan mendapatkan saran-saran dari Pak Kadis, saudara-saudara. Nah,
Di sini hadir Pak Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasir. Tadi ada mungkin tadi agak lambat Pak Kadis ya. Tadi perbincangan sangat luar biasa ya. Sudah memakan waktu kurang lebih 42 menit. Tadi ada dari Pasir Bengkong itu terkait dengan masalahnya apa tadi? Alih fungsi. Di sini antusias luar biasa, pupuk masalah. Pak Muminan minatnya sedikit karena masih ada pilihan. Tadi saran semua dikasih oleh Pak Kadis. Setelah iklan-iklan nanti tetap di channel Wahana Tani. Oke, kembali lagi. Sekarang kita melanjutkan bincang-bincang dengan Pak Kadis. Sangat luar biasa channel Wahana Tani mendapatkan kesempatan berdialog dengan Pak Kadis. Saya ingin mendapatkan gambaran gagasan-gagasan ketika kemarin Bu Sekdis menyampaikan materi di Sembako Makmur terkait dengan Bintek dengan beberapa kelompok tani. Saya sempat mengusulkan gimana kalau ASN supaya daya serap beli beras lokal itu meningkat, itu 10 kilo aja per orang itu bisa membeli beras lokal yang dihasilkan dari petani-petani kita. Nah, terkait dengan hal itu ada yang namanya isu masalah alih fungsi lahan. Saya ingin dapat gambaran kedepannya kayak apa pertanian kita supaya maju. Silakan Bapak, mohon maaf agar mendapatkan komentar. Baik, terima kasih Pak Parno. Kita tahu kondisi Kabupaten Pasir ini memang kemarin kendala-kendala yang banyak dicurhatkan oleh teman-teman petani, yaitu pada saat panen raya itu hasil yang berlimpah tetapi tidak terbelikan, tercover semua gitu kan. Pada saat kita memasarkan, kita pasarkan ke pasar-pasar tradisional, kebanyakan mereka tidak membeli, hanya semacam dititipkan saja. Nanti sudah laku sekian banyak, baru yang laku saja diganti gitu kan. Dan ini saya pikir bukan satu solusi juga gitu kan. Apalagi kondisi petani yang memang membutuhkan dana untuk kelanjutan bercocok tanamnya. Jadi memang kita carikan ada beberapa alternatif, memang carikan solusi. Di samping itu kita juga ngelihat di daerah lain seperti yang tadi kata Pak Parno tadi. Ini sudah saya bicarakan di awal saya dilantik menjadi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya sampaikan bahkan sebagai bahan pada saat saya melakukan tes untuk jadi Kadis di Kabupaten Pasir ini. Salah satunya yaitu terserapnya hasil panen petani ini melalui terbelinya dari banyaknya, kita kan banyak PNS nih, terus juga pihak swasta juga banyak. Misalnya kayak Kideko aja berapa karyawannya itu kan, berapa ribu. Terus PNS yang ada di Kabupaten Pasir berapa banyak. Nah, kalau ini saja membeli hasil panen petani ini, tentu hasil panen yang berlimpah tadi akan terserap, bahkan bisa jadi kurang masih Pak. Apalagi tadi ada tambahan lagi 60.000 yang IKN, apabila jadi IKN ini. Sebenarnya banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi tentunya banyak hal-hal juga yang harus kita siapkan. Tentunya kalau kita menjual produk, kalau produk kita ini kayak yang kemarin-kemarin, agak susah juga Pak dengan harga yang sama kan. Misalnya begini, hasil produk beras kita lebih keruh, penampilan kurang menarik. Terus pada saat dimasak ternyata tidak tahan lama. Memang kendala untuk padi di lahan pasang surut rawa ini memang hampir sebagian besar seperti itu. Di Jambi juga seperti itu Pak. Yang jelas pada intinya kita harus memperbaiki juga dari pola tanam supaya mencapai kualitas beras yang bagus itu Pak ya. Betul sekali. Pola tanam, terus pasca panennya sangat penting sekali. Kuncinya memang kayaknya di pasca panennya ini Pak. Pasca panennya, karena terlihat hasil kita itu pada saat digiling kan banyak yang pecah-pecah tuh. Terus juga warnanya agak keruh.
Tapi warna ini masih bisa nanti dengan menggunakan teknologi bisa jadi dipoles, jadi lebih cantik, jadi bagus. Tapi tadi rasa juga Pak, rasa. Nah rasa ini sangat penting juga. Kita lihat juga pasar. Nah pasar ini senangnya apa? Perah kah atau yang jenis yang lain kah, seperti itu, ulen gitu kan. Nah jadi sebenarnya banyak Pak produk-produk benih-benih padi yang bagus, dan itu bisa kita pakai, kita coba di lokasi-lokasi yang ditanam oleh petani-petani kita yang ada di Kabupaten Pasir. Nah terakhir kemarin beberapa hari yang lalu, sebagai informasi saja, tadi juga menarik sebenarnya pembicaraan saya dengar antara Pak Ketua KTNA Pak Ngatno dengan Pak Parno. Saya kemarin ke Kementerian Pertanian, tapi sebelumnya itu menghadiri acara rakor pupuk Pak. Tadi juga kembali ada cerita pupuk tadi kan Pak ya. Nah untuk ke depan ini memang sawit tidak difasilitasi lagi Pak untuk pupuk subsidi ini. Hanya beberapa komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kemudian tebu rakyat. Nah itu, yang lainnya padi, jagung, kedelai, dan beberapa komoditas hortik seperti cabai, bawang merah, bawang putih. Nah 9 komoditas itulah saja yang bisa menggunakan pupuk-pupuk bersubsidi. Di luar itu tidak boleh, seperti itu. Bahkan jumlahnya bukan dikurangi, bahkan bisa ditambah Pak pupuk nanti ini untuk yang pangan. Nah dan beberapa komoditas tadi ada 9 tadi itu. Jadi ke depan itu memang teman-teman petani-petani pangan dan hortikultura tadi ini akan semakin lebih diperhatikan Pak, sehingga diharap tidak ada lagi beralih fungsi lahan. Sebenarnya menarik sekali sebenarnya pangan sama hortik ini Pak. Cuma kembali tadi yang dijelaskan tadi kan, selama ini kita masih belum menseriusi sebenarnya Pak. Kita banyak bekerja itu ya hanya mengerjakan pertanian yang apa sudah diajarkan oleh bapak kakek kita yang dulu-dulu saja. Ada inovasi sedikit-sedikit saja. Padahal kalau kita lihat dengan potensi yang ada ini Pak, kalau bapak betul-betul mengerjakan, tidak tertarik bapak itu untuk menanam sawit itu Pak. Benar. Karena apabila sudah kita tanam sawit, lahan-lahan kita ini mau ditanam kembali ke pangan tidak bisa lagi, sudah susah. Proses untuk mengembalikan tanah itu sangat susah sekali. Apalagi dengan sekarang harga sawit sudah turun, sementara subsidi tidak ada, itu lebih sakit. Jadi gitu Pak ya? Betul sekali, sangat sakit Pak. Nah, tapi terkadang pola pikir petani kita kan masih mengharap harga kembali ke 3.000 tadi Pak, harga-harga sawit tadi itu. Makanya masih pada nanam. Jadi akhirnya pada saat terendah harga sekarang pada demo tuh kepada Pak Bupati sekarang. Ini kan terjadi nih sekarang kan. Tadi kita lewat situ, pada siap-siap termasuk ada teman ini. Mana Arbani ini. Jadi sebenarnya kita tidak salahkan juga, tetapi memang teman-teman sekarang harus banyak melihat peluang-peluang yang ada ini Pak. Kita juga teman-teman KTNA harus memberi penjelasan kepada teman-teman yang lain di bawah. Apalagi nanti Pak, sebenarnya ke depan juga ini kan sedang kita jalani nih pembuatan melengkapin peta P2LB, petani berkelanjutan. Nanti lahan-lahan yang sudah dipetakan itu Pak, punya Bapak Ibu yang masuk peta P2LB itu akan difasilitasi di situ Pak. Dan kita akan mengadakan pertemuan juga dengan teman-teman dari Dewan, bahwa untuk kedepannya bantuan-bantuan itu hanya untuk diperuntukkan untuk lahan-lahan yang sudah masuk peta P2LB saja. Jadi yang betul-betul sudah clear and clean ya masuk di peta P2LB itu kan luas sekali itu Pak, hampir 9.000 hektaran lah ya yang kemarin didata itu. Nanti kalau memang dan itu ada perdanya sudah Pak. Cuma yang terjadi kan banyak alih fungsi ini. Kemarin hasil pertemuan dengan Kementerian Pertanian juga teman-teman di Dirjen Sapras itu menjelaskan bahwa fokus memang untuk tahun-tahun berikutnya ini ke depan ini Pak, memang lahan-lahan yang masuk peta P2LB. Di samping nanti kan sudah digandeng dengan adanya peta poligon, udah jelas kan seperti itu. Nanti akan fasilitasi baik nanti sarana Sapras mesin alsinnya
maupun benih-benihnya, bibitnya dan lain-lain. Sehingga nanti insya Allah, apalagi kita sebagai penyangga ikan ini Pak, insya Allah kedepannya petani-petani akan lebih banyak mendapatkan bantuan. Tetapi tadi juga kembali Pak Menteri juga berharap kita ini tunjukkan dulu lah. Nanti bantuan itu insya Allah nyusul Pak. Nah kalau misalnya belum ada terbuka kayak gini gimana kan? Lihat orang dari atas sawit aja semua kan? Seperti itu. Oke, itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis sudah memberikan sebuah solusi jawaban